Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with me, Leo Morrison, 9. Udah cukup lama gue nggak upload video, guys, karena memang kamar gue baru direnov. Dan ini sebenarnya masih berantakan. Ya, nggak apa-apa ya. Tapi at least bass section udah rapi. Oke, so hari ini gue mau unboxing satu barang yang sebenarnya sekarang mungkin udah langka kali ya. Dan gue kayak punya feeling, ini emang dulu nih barang gue yang gue jual. Barang apa sih sebenarnya yang mau gue review? Jadi hari ini kita mau unboxing barang-barang. Ini dia barangnya. Wah. Ini bukan bass, guys, bukan bass, tapi ini adalah gig bag gitu ya. Kita mau sama-sama unboxing. Jadi yang gue beli ini adalah gig bag bass isi 2 gitu ya. Kalau ada Sarimi isi 2 ini gig bag bass isi 2 gitu ya. Dan ini sebenarnya datangnya udah lama ini barang, seriously udah ada kali 2 minggu 3 minggu yang lalu gitu ya. Dan baru gue unboxing sekarang karena again kemarin-kemarin tuh gue lagi renov kamar gitu, jadi belum kepegang, ini masih berantakan banget gitu ya. Jadi sekarang barulah gue sempet unboxing gitu. Oke, sambil kita ini kayaknya banyak banget ini. Nah, kita time lapse aja kali ya. Oke, time lapse dalam 3. Ternyata time lapse-nya rusak, untung ketahuan. Jadi nggak jadi time lapse guys, tapi gue udah buka separuh ya. Jadi ini masih harus gue buka, by the way. Oke, so gue dapet ini gig bag dari temen gua, Om Dodi Harisamba. Hai Om, shout out ya buat Om Dodi. So ini adalah gig bag keluaran Ibanez gitu ya. Dulu gue pernah punya, makanya gue kayak punya feeling jangan-jangan ini memang barang gue dulu yang gue sempat jual gitu ya. Dan oke, kita reveal sama-sama ya. So ini dia barangnya. Ya, oke, kelihatan. Ya itu dia. So ini gue lupa serinya, ntar gue tulis di bawah gitu ya, seri gig bag ini apa. Tapi gue inget banget yang bikin dia, yang gue suka dan ini fitur unik adalah ini gig bag punya roda guys. Ya jadi kayak koper. Terus nih ya di sininya, nah, macet, bisa ditarik. Nggak patah, emang sekeras itu ternyata. Nah, tuh ya, jadi buat ngebantu dia berdiri gitu ya. Ini keluaran Ibanez. Oke, jadi dia ada kompartemen di sini. Buka ya. Kayak gini isinya. Bisa buat strap kabel, terus ada kayak buat tempat pulpen di sini. Oke. And then ada itu kompartemen paling depan, paling kecil, terus ada kompartemen tengah lagi. Oh, ini bisa dibuka. Bentar, ini udah agak macet resletingnya. Jadi emang si Om Dodi bilang kondisinya udah nggak terlalu oke, karena memang udah banyak yang kayak sobek-sobek, macet-macet. Dan ya yang pasti gue harus servis ya ini tas. Ini ada dalamnya kayak jaring-jaring ya, tuh banyak. Dan ini harus bisa kebuka full, tapi again resletingnya macet, so gue nggak mau paksa, takutnya rusak guys. Terus kita buka lagi kompartemen berikutnya. Mendingan ininya gua turunin dikit ya. Nah, biar kelihatan. Terus ada kompartemen di atas ini. Ini kecil. Oh, di sini ada tempat buat keluarin headset atau IM gitu ya. Tuh, kayak gini. Oke, ya ini tadi tempat buat ngeluarinnya. Terus ini ada jaring-jaring lagi, dan ini kecil, kayaknya sih emang bisa buat IM ya guys, kayak gitu. Oke, itu kecil aja. Setelah itu kita masuk ke kompartemen asli. Nah, ini yang mau gua tes ya sama teman-teman bareng-bareng. Jadi again ini, oh ini udah ada yang patah satu resletingnya sih. Terus ini juga tuh lihat ya, udah pada sobek-sobek. Jadi memang kondisinya ya gitu deh ya, makanya gue bilang butuh banyak perbaikan. Tuh ya, udah pada sobek. Ini harusnya bisa dibawa ke tukang tas. Terus ini dia bisa digemblok ya, nih ada gemblokannya. Terus ini ada resleting buat nyembunyiin dia punya tali ya. Dan ini dia punya roda belakangnya gitu ya. Ini ada tariknya di sini, ada tarikan buat rodanya. Nah, kita mau sama-sama coba ya untuk loading 2 bass di tas ini ya. Oke, mari kita coba guys. Kembali lagi. So nggak apa-apa ya, gini aja. Ini kita coba muat 2 bass. Kita mulai dari yang tas paling belakang dulu ya. Oh, dibukanya cuma sih ya aja. Oh, bukannya dari sini. Oke, kita coba buka.
sampai bawah. Nah, kalau teman-teman lihat, dia ada buat kuncian neck ya, gitu. Oke, kita coba put ini deh nih, karena ini tas Ibanez, kita coba muatin Ibanez Talman ya. Oke, segini. Oke, coba kita tutup ya. Wah, ini banyak banget yang robek, jadi banyak benang-benang di atasnya yang bisa bikin seret guys. Udah pada beredel. Oke, masuk satu. Kita masukin satu lagi. Jadi dia bukannya dari satu sisi, dua-duanya di sini semua gitu ya. Nggak kayak tas lainnya mungkin bolak-balik atau gimana. Kan macet lagi. Karena banyak yang udah beredel. Oke, ini yang di depan sama, dia ada kuncian necknya. Oke, kita masukin another Ibanez. This is another Talman. Ya, Talman short scale. Kita put di sini. Oke, dan kita kunci. Oke, terus kita mau tutup coba. Kayaknya bawahnya mungkin karena akustiknya tebal ya guys, jadi bawahnya kayak agak sempit. Walaupun bisa sih, cuman kayak agak sempit, rasa agak sempit aja sih. Nah, gitulah kurang lebih. Ya, setelah itu tadi besi bawahnya gue tarik dan berdiri guys. Oke, bisa berdiri dengan sempurna. Si. Ya, jadi gitu. Jadi ini bisa berdiri tasnya. Terus tebelnya segini. I don't know, teman-teman bisa lihat apa enggak. Dan dia kan ada rodanya, jadi gue bisa seret gitu. Oke, lagi nyeret vacuum cleaner ya. Ini terus ini ada depannya juga bisa angkat begini. Oke. Yang pasti, wah keren sih. Cuman kayaknya karena tadi gue masukin Talman akustik yang di belakang itu boleh dibilang tebal tapi ringan, jadi dia kayak agak doyot ke depan gitu ya. Nah, coba kalau kita eksperimen, kita kasih bass yang mungkin bobotnya lebih berat dan bodinya nggak setebal si akustik Talman gitu. By the way, ini Talman Intertour ya, Ibanez juga, jadi sama Talman yang hijau tadi sebenarnya kayak kakak adik gitu ya, ini kakaknya. Oke, kita coba put bass lain. Let's say ini ya, Warwick. Oke, kali aja dia karena bass yang di belakang juga lebih berat, kali aja dia lebih stabil. Tadi agak doyot soalnya, tapi nggak ini ya, nggak yang jatuh gimana sih, cuma agak doyot aja ngeliatnya. Udah resletingnya tuh udah banyak, karena resletingnya banyak benang-benang gini loh yang bikin macet. Oke, kurang lebih kayak gini. Bawahnya udah. Nah, sesuai dugaan saya, berdirinya lebih kayak agak laid back gitu ya ke belakang, karena bass yang belakang lebih berat gitu ya. Jadi again, tas Ibanez ini keluar udah lama, gue yakin udah discontinue gitu ya. Pada dasarnya ini tas yang menurut gue memudahkan kita untuk mobilisasi kalau kita memang perlu bawa dua bass gitu, misalnya satu fretted satu fretless, atau orang bawa dua bass fretted tapi yang satu pakai flat tone, yang satu pakai round one misalnya gitu ya, atau ya apapun kebutuhannya lah gitu ya, satu fretted terus kayak tadi misalnya satu akustik satu solid body misalnya kayak gitu. Nah, ini akan sangat ngebantu gitu ya. Emang kapan ngedit butuh dua bass gitu, terus bayarannya beda nggak? Enggak, bayarannya sama, dan gue jarang sih sebenarnya, cuman pengen aja gitu ya. Oke, so itu aja untuk review unboxing dan review sementara dari Ibanez Dual Gift Bag ini ya teman-teman. Again, ini tas bass ini atau gift bag ini harus gue servis karena sih udah banyak yang kayak brudul gitu loh jahitannya. Oh iya, terus ya secara bobot udah pasti lebih berat ya karena bawa dua bass. Ini kan solid body dua-duanya, makanya dia ada roda sehingga manageable buat kita untuk diseret-seret gitu ya. Oke, itu aja. Leo Morrison sign out, bye bye.